Om Swastiastu. Halo, nama saya Kadek Rama Raditya. Dan di sini saya akan menjelaskan shortcode dari program yang sudah saya buat. Jadi di sini saya menggunakan single linked list. Jadi langsung saja di sini saya menggunakan 3 header, yaitu stdio.h dan stdlib.h dan string.h. Dan selanjutnya ada type def, yaitu struct dengan nama mata kuliah yang di dalamnya terdapat tipe data integer dan char dengan variabel nilai, kode dan SKS dengan tipe data integer, nama dengan tipe data char dengan array 100. Dan di sini ada pointer tambahan, yaitu next, yang nanti akan membantu dalam menunjuk data. Dan di sini ada pointer head, jadi ini sebagai penanda awal di mana data akan masuk, yang nantinya digunakan dalam memasukkan data dari depan ataupun belakang. Jadi di point init ini head di set menjadi kosong atau null. Jadi pastikan dulu pointer ini tidak menunjuk data apapun. Jadi di int is empty, pastikan bahwa di head ini sama dengan null atau tidak terdapat data. Jadi jika tidak terdapat data maka return 1, jika ada maka ini return 0. Dan selanjutnya ada point insert depan seperti namanya, yaitu nanti digunakan untuk memasukkan data dari depan, dari bagian depan, yang di dalamnya berisi variabel kode n dengan tipe data integer, nama n dengan tipe data char, SKS dan nilai dengan tipe data integer. Jadi ini adalah variabel baru yang digunakan untuk melakukan penambahan data. Jadi di sini ditambahkan pointer temp yang nanti untuk mengalokasikan data ke variabel lain. Jadi di sini ada temp sama dengan malloc. Jadi dia dialokasikan. Malloc ini mengalokasikan size dari struct mata kuliah. Jadi temp ke code. Jadi code ini sama dengan code dengan variabel baru. Dan string copy itu nama dengan nama variabel baru. Dan selanjutnya ada pernyataan if jika tidak terdapat data, maka akan dilakukan head ke next sama dengan null, dan itu head sama dengan temp, yaitu temp ke next sama dengan head. Jadi jika sudah berhasil maka akan tampil data berhasil diinputkan dari depan yang diambil dari code. Jadi di sini saya menambahkan clear screen untuk merapikan interface. Dan selanjutnya ada point insert belakang yang di dalamnya terdapat variabel baru seperti pada insert depan.
Tapi di sini saya menambahkan node helper. Jadi helper ini digunakan untuk membantu menunjuk dari mana data dimasukkan. Jadi ini digunakan sebagai penanda untuk membantu dalam menghapus bagian belakang data. Jadi di sini helper ini digunakan untuk membantu dalam memasukkan bagian belakang. Jadi nanti helper digunakan juga untuk menghapus bagian dari belakang data. Di insert belakang ini seperti tadi dapat malloc, jadi temp, jadi dialokasikan dulu struct dari mata kuliah. Jadi temp code sama dengan variabel barunya, dan temp next, jadi nextnya sama dengan 0 atau kosong. Jadi dilakukan penyataan jika data kosong, maka head next sama dengan 0. Jadi selain itu, jika terdapat data, jika next tidak sama dengan 0 atau terdapat data, maka helper sama dengan helper next, dan helper connect sama dengan temp, itu node yang digunakan untuk membantu mengalokasikan data. Jadi jika berhasil, maka akan tampil data berhasil diinputkan dari belakang. Dan selanjutnya ada void hapus depan seperti namanya, yang nanti digunakan untuk menghapus data dari bagian depan dengan yang di dalamnya terdapat node del. Jadi node del ini digunakan untuk menghapus data, untuk membantu dalam menghapus data. Jadi dalamnya ada variabel del yang juga untuk menghapus data dengan tipe data integer. Jadi dilakukan penyataan jika head next jadi next sama dengan terdapat data, maka akan dilakukan del sama dengan head dan dilakukan penghapusan del. Jadi jika tidak, maka head dinyatakan sebagai 0 atau kosong. Dan selanjutnya ada hapus belakang. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, di sini juga menggunakan node helper untuk membantu untuk menghapus data dari belakang, dan tipe data integer seperti pada hapus depan yang digunakan untuk menghapus data. Jadi akan dilakukan penyataan jika head itu ke next sama dengan tidak sama dengan 0 atau terdapat data, akan dilakukan while. Jadi helper ini sama dengan head, dinyatakan sebagai head. Jadi jika next tidak sama dengan 0, maka helper sama dengan helper next, dan dilakukan penghapusan data. Jika tidak terdapat data, maka head dinyatakan sebagai 0 dan tidak akan dilakukan penghapusan apapun. Dan selanjutnya ada void hapus inputan. Jadi void ini
digunakan untuk menghapus data yang diinput langsung dari user. Jadi di dalamnya terdapat variabel code dengan tipe data integer dan dapat node hapus sama seperti di poin-poin sebelum hapus sebelumnya, hapus dan helper. Lalu dilakukan if, itu code sama dengan variabel yang baru, hapus sama dengan head, lalu dilakukan penghapusan. Jadi jika terdapat data, maka akan dilakukan kondisi ini. Helper sama dengan helper, next. Jadi jika tidak terdapat data apapun, maka akan dinyatakan bahwa data tidak ditemukan. Dan selanjutnya terdapat void print. Jadi di void print ini terdapat node helper, digunakan sebagai penunjuk dalam membantu perhitungan ini. Jadi di sini indeks dinyatakan sebagai 1. Lalu jika tidak terdapat data, maka akan muncul data list kosong dan return. Dia akan kembali. Dan jika terdapat data, maka jika helper tidak kosong, jika terdapat data, maka akan dicetak, di print, ditampilkan, yaitu data ke 1, 2, dan dilakukan terus, yaitu dilakukan perulangan. Lalu ditampilkan kode dari mata kuliah yang didapat dari code, dan menggunakan pointer helper ini, nama, nilai, dan SKS. Lalu helper sama dengan helper next. Jadi selanjutnya void jumlah data digunakan untuk menampilkan jumlah dari data yang tersimpan. Jadi di sini jumlah dinyatakan 0, 0. Jadi helper dinyatakan sebagai head. Di sini dapat variabel jumlah dan digunakan untuk melakukan penjumlahan, perulangan. Jadi di sini jika helper tidak dinyatakan 0, maka akan dilakukan perulangan dan tampil jumlah data yang tersimpan. Dan selanjutnya ada void max min, yaitu nanti di void ini digunakan untuk menyatakan nilai maksimal atau minimum dari mata kuliah yang sudah dimasukkan. Jadi di sini dibantu oleh helper, node helper, dan dengan variabel min dan max dan tipe data integer untuk menyatakan nilai minimum dan maksimum. Jadi helper dinyatakan sebagai head, min sama dengan helper nilai, dan max. Jadi jika helper dinyatakan terdapat data, maka akan dilakukan helper penilai lalu ke max. Jadi ini untuk menyatakan nilai maksimal dari data yang sudah dimasukkan. Dan selanjutnya untuk pernyataan kedua, untuk menyatakan nilai minimum dari data yang sudah dimasukkan. Nilai minimum yang ada dari data yang sudah dimasukkan, lalu akan muncul nilai maksimum atau nilai terbanyak yang sudah dimasukkan dan nilai minimum yang dapat dari max dan min.
seperti ini. Dan selanjutnya ada void search data dengan variabel search yang digunakan untuk membantu dalam void ini dengan tipe data integer. Jadi di sini terdapat node tambahan pointer data, yaitu help. Di sini dinyatakan helper sama dengan head, lalu dilakukan penyataan. Jadi jika helper diketahui berisi data, maka akan dilakukan pernyataan if helper ke code sama dengan ke variabel search sama dengan search, maka data dinyatakan sebagai helper, lalu akan ditampilkan data dari inputan user. Jadi ditampilkan kode yang didapat dari code, nama, SKS, dan nilai, lalu akan return. Jika helper ini dinyatakan sebagai null, maka akan ditampilkan printf, yaitu data tidak ditemukan. Atau jika memang data tidak terdapat dalam program, maka ini akan muncul. Selanjutnya ada void check, itu untuk mengecek nilai KKM. Jadi di sini terdapat variabel nilai dengan tipe data integer dan dibantu oleh pointer helper di sini. Jadi helper dinyatakan sebagai head, lalu dilakukan pernyataan jika helper terdapat data. Jika di dalam program terdapat data, maka akan dilakukan perhitungan jika if helper bernilai. Jadi ini nilai dari variabel baru, lalu akan ditampilkan mata kuliah yang tidak lulus. Jadi sebelumnya akan ditampilkan dulu nilai berapa saja, nilai berapa yang didapat untuk menyatakan bahwa mahasiswa itu tidak lulus. Jadi ini dapat dari helper, ini dapat dari nama mata kuliahnya. Jadi helper sama dengan helper, next. Nah, selanjutnya ada void untuk menghitung rata-rata. Jadi di sini dengan pointer sama seperti tadi, tapi dengan tambahan float yang digunakan untuk perhitungan. Jadi di sini ada variabel jumlah dan total dengan tipe data integer. Jadi helper dinyatakan sebagai head seperti sebelumnya. Jadi di sini jumlah di set ke 0, lalu dilakukan perhitungan jika terdapat data, maka nilai total sama total dari nilai yang sudah dimasukkan, lalu jumlah tambah 1, maka helper sama dengan helper, next. Lalu akan rata-rata sama dengan total atau total dibagi jumlah, maka akan tampil nilai rata-rata %.2f yang didapat dari rata. Jadi selanjutnya ada void untuk mereset. Di sini terdapat reset. Jadi di sini helper dinyatakan sebagai head dan dilakukan pernyataan jika di dalam program
Jadi helper, jika tidak terdapat data apapun atau jika terdapat data maka akan dilakukan reset. Jika tidak pun maka akan dilakukan reset juga. Jadi head reset menjadi null dan akan muncul pernyataan seluruh data berhasil dihapus atau di reset. Dan ini adalah variabel pembantu untuk membatasi masukan nilai dari user. Jadi di sini dapat cek nilai, di dalamnya ada variabel nilai dengan yang dibantu helper pointer download helper. Jadi helper dinyatakan sebagai head. Jadi jika nilai lebih dari 100 maka akan return 1 atau kembali, dan nanti akan muncul pernyataan untuk masukkan nilai sampai di bawah 100 atau 100. Dan cek SKS sama seperti tadi, jika yang dimasukkan lebih dari 4 maka akan return 1. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian main. Jadi di sini saya menambahkan variabel pilihan code search SKS dan nilai dengan tipe data integer dan submit untuk menghindari batasan pemasukan inputan dalam pilihan. Jadi di sini ada dua, yaitu membatasi inputan cuma 2 dan membatasi inputan cuma 2 untuk memilih pilihan di menu. Dan ada variabel nama dengan array 100 dengan tipe data char. Jadi selanjutnya ini adalah menu dari program yang sudah dibuat. Jadi akan tampil seperti tambah di depan. Pilihan pertama ada pilihan tambah dari belakang, di belakang, menghapus data mata kuliah di belakang, menghapus data di depan berdasarkan code, cari mata kuliah, menampilkan jumlah data mata kuliah, cari nilai terbesar dan terkecil, mengecek mata kuliah mana yang tidak lulus, menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan total nilai yang disimpan, reset semua data, dan exit. Memasukkan pilihan lalu disimpan di pilihan. Jadi switch akan menampilkan pilihan-pilihan ini, menu ini maksudnya. Lalu di Q1 pilihan 1 akan ditampilkan jika user memilih pilihan 1 maka akan tampil masukkan data yang ingin ditambahkan, yaitu kode mata kuliah akan disimpan di code, lalu nama mata kuliah dapat dari nama disimpan di sana, dan nilai. Dan di nilai ini jika user menginputkan nilai lebih dari 100 seperti pada cek nilai ini yang sudah dijelaskan tadi, maka akan tampil nilai tidak boleh lebih, maka user akan dipaksa untuk memasukkan nilai yang tidak lebih dari 100. Dan selanjutnya ada print SKS, sama jika user menginputkan nilai lebih dari 3 maka akan program akan menampilkan jumlah SKS melebihi batas 1 sampai 3 dan dipaksa untuk menginputkan nilai baru. Dan selanjutnya ada pilihan kedua. Jadi di pilihan kedua ini sama seperti tadi, seperti pilihan pertama.
dia menampilkan kode mata kuliah, menyuruh user menambahkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai, SKS. Seperti tadi, jika user memasukkan lebih dari 100 pada nilai, maka akan dipaksa untuk masukkan nilai lagi. Dan SKS jika melebihi 3 maksudnya, maka akan disuruh memasukkan ulang SKS, nilai SKS, jumlah SKS maksudnya. Pada pilihan ketiga, jadi ini digunakan untuk menghapus data dari belakang. Jadi jika program tidak terdapat data, maka akan tampil data list kosong. Jika tidak atau program sudah berisi data, maka akan dilakukan seperti pada void hapus belakang tadi. Dan pada pilihan keempat, sama, jika program tidak ditemukan data atau null, maka akan tampil data list kosong. Jika tidak, akan dilakukan void hapus depan. Pilihan kelima yaitu menghapus mata kuliah dari inputan user. Jadi di sini jika tidak terdapat data sama seperti tadi, maka akan muncul data list kosong. Jika terdapat data, maka akan muncul tampilan untuk user untuk menambahkan data yang akan dihapus. Lalu akan dilakukan void hapus inputan yang tadi terdapat dari code. Dan nanti akan tampil di pada void yang tadi dijelaskan. Dan ada pilihan keenam, sama, jika tidak terdapat data maka akan tampil ini. Jika terdapat, maka akan tampil pilihan mencari, lalu user disuruh menambahkan data yang ingin dicari, lalu akan dilakukan void set data. Dan pilihan ketujuh, untuk menghitung jumlah dari data, sama, jika tidak terdapat maka akan tampil data list kosong. Jika terdapat data, maka akan dilakukan seperti pada void jumlah data. Dan pada case pilihan ke-8, di pilihan 8 ini akan langsung dilakukan void print, yaitu menampilkan semua data pada program. Dan pilihan ke-9, sama, jika tidak terdapat data maka kosong, maka akan tampil ini. Jika terdapat data, akan dilakukan pernyataan seperti pada void max min. Dan ini sama, yaitu dilakukan cek nilai. Jadi jika terdapat data, user disuruh untuk masukkan nilai batas lulus, yaitu nanti nilai ini digunakan untuk patokan dalam menunjukkan mata kuliah mana saja yang tidak lulus. Pada pilihan ke-11, sama, jika terdapat data maka akan dilakukan seperti pada void data. Pilihan ke-12 akan dilakukan reset. Jadi di sini jika terdapat data akan langsung di reset. Dan pilihan ke-13 yaitu exit, dan lalu menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini, dan keluar. Jadi jika user memilih selain 13 atau
1 sampai 13 atau bisa dibilang 14 misalnya, maka akan tampil pilihan tidak ditemukan dan program akan berakhir otomatis. N. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan program, fungsi-fungsi program yang sudah saya buat. Jadi ini adalah tampilan dari program dari shortcode tadi. Terdapat menu tambah di depan, tambah di belakang, sampai exit. Jadi selanjutnya saya akan memilih tambah depan untuk pertama. Saya milih 1, maka akan tampil suruhan untuk masukkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai. Jadi di sini saya masukkan nilai misalnya seperti tadi pada pilihan ke pertama di shortcode tadi. Jika user memasukkan nilai lebih dari 100, maka misalnya saya menambahkan 120, maka akan muncul nilai tidak boleh lebih. Jadi saya disuruh memasukkan nilai ulang. Jadi saya menambahkan 80, maka akan diterima oleh program. Dan selanjutnya untuk memasukkan di SKS, jika saya memilih jumlah lebih dari 3, misalnya 4, maka akan tampil jumlah SKS melebihi batas, yaitu jadi antara 1 sampai 3. Jadi saya disuruh untuk memilih memasukkan ulang jumlah SKS. Jadi di sini saya masukkan 2, maka akan muncul data berhasil diinputkan dari depan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk masukkan data lagi, yaitu data dari depan. Pilih 1 dengan kode misalnya 321 dengan nama APB, nilai misalnya 70 dan SKS juga. Jadi data berhasil diinputkan dari depan. Dan saya akan mencoba untuk menampilkan semua data. Jadi ada 2, ada APB dan interpersonal. Jadi saya sudah memasukkan 2 data. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan data dari belakang. Jadi seharusnya nanti data yang ditambahkan itu akan menjadi data ketiga. Misalnya 111 agama, nilai 60 dengan USKS. Data berhasil diinputkan dari belakang. Dan dia akan masuk ke data ketiga, itu agama dengan kode 111. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mengecek dengan mencoba untuk menambahkannya dari depan lagi. Tadi sekarang data 321 ini akan jadi data kedua. Mencoba 222.
50. Data berhasil diinputkan dari depan. Jadi dia akan masuk ke paling depan dan sisanya akan menjadi 2, 3, dan 4. Dan sekarang sebelum saya mencoba pilihan untuk menghapus ini, saya akan mencoba pilihan lain, yaitu mencari dan menampilkan data berdasarkan kodenya. Jadi data yang dicari ini berupa kode dari mata kuliah, yaitu 22, 321, 123, 11. Jadi misalnya saya mencoba untuk mencari mata kuliah interpersonal. Jadi saya memasukkan kode dari mata kuliah tersebut, yaitu 123. Jadi maka akan muncul data ditemukan dan detail dari mata kuliah tersebut, yaitu kode, nama, SKS, dan nilai. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mencari data yang tidak terdapat dalam program. Misalnya 555 tidak terdapat dalam program. Maka akan muncul data dari kode 555 tidak ditemukan. Jadi selanjutnya saya akan mencoba pilihan ketujuh, yaitu menampilkan total jumlah data yang sudah tersimpan. Jadi seharusnya jumlah data yang tersimpan 4. Jadi saya sudah masukkan 4 data. Dan selanjutnya saya akan mencoba pilihan 9, yaitu mencari nilai. Jadi ini akan menampilkan nilai terbesar yang didapat dari mata kuliah yang sudah dimasukkan. Jadi ini seharusnya nilai mata kuliah paling besar maksimal yang didapat yaitu 80. Nilai terbesar yang didapat oleh mahasiswa, dan terkecilnya yaitu 50. Nah ini dia nilai maksimal itu 80 dan minimalnya 50. Jadi ini adalah nilai maksimal dan minimal dari mahasiswa yang bersangkutan. Dan selanjutnya mengecek mata kuliah yang tidak lulus. Jadi di sini akan disuruh untuk memasukkan nilai batas lulus atau KM. Misalnya saya menambahkan 70. Jadi seharusnya nilai mata kuliah yang tidak lulus itu 50 dan 60. Karena di bawah dari 70. Jadi 70 ke atas itu 80 dinyatakan lulus. Jadi seperti yang terlihat, mata kuliah yang tidak lulus yaitu bahasa Inggris dan agama. Karena bahasa Inggris mahasiswa itu mendapat 50 dan agama mendapat 60. Dan selanjutnya menghitung nilai rata-rata dari total keseluruhan data yang sudah dimasukkan. Jadi total rata-ratanya itu 65. Dan sekarang saya akan mencoba untuk pilih hapus data mata kuliah dari belakang sebelumnya. Jadi yang seharusnya terhapus setelah saya memilih pilihan ketiga ini yaitu data keempat, yaitu agama.
Jadi bisa dilihat mata kuliah agama sudah terhapus, sudah tidak ada lagi. Dan selanjutnya menghapus data dari depan. Jadi seharusnya yang terhapus adalah mata kuliah bahasa Inggris, dan sisanya data kedua dan data ketiga itu. Jadi data kedua itu akan menjadi data ke-1 dan ketiga jadi kedua. Data berhasil dihapus 8. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, PB menjadi data ke-1 dan interpersonal menjadi kedua. Dan yang terakhir ada riset. Jadi seperti yang bisa dibaca, ini akan menghapus atau meriset semua data yang sudah dimasukkan. Di sebelumnya kan ada 2 data. Jadi data ini seharusnya sudah dihapus setelah saya memilih pilihan riset. Jadi seluruh data berhasil dihapus. Dan saya mencoba untuk menampilkan semua data. Data list kosong. Jadi semua data sudah dihapus. Jadi sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.